Baik, selamat pagi semuanya. Ya, salam hormat saya kepada Bapak Ibu Distikpora jika memang ada yang hadir di sini, kemudian Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu pengajar di sekolah-sekolah Gorontalo, dan para calon peserta uji kompetensi di Gorontalo. Baik, hari ini adalah meeting lanjutan dari yang kemarin, di mana kemarin sudah kami jelaskan beserta dengan Bapak Ketua untuk proses pengisian form APL 1 dan 2. Nah, sekarang kita lanjut ke materi uji. Jadi materi uji yang akan diujikan pada hari H nanti akan kami jelaskan hari ini. Baik dari asesor dari LSP TIK Trikom ada 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai manajer sertifikasi dan Bapak Made Kumar. Baik, saya lanjut saja karena jumlah peserta juga sudah cukup banyak. Mohon izin untuk melakukan share screen. Ya, jadi mohon diperhatikan di layar masing-masing seharusnya sudah tampil dengan jelas PDF yang saya perlihatkan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang tugas ini, jadi saya akan menjelaskan dulu proses meetingnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dulu setiap skema ini tugasnya nanti bagaimana, seperti animator muda, junior technical support, sembari saya men-share dokumen ini. Kemudian, setelah saya selesai menjelaskan, barulah saya buka sesi tanya jawab. Boleh melalui pertanyaan langsung ataupun chat. Selanjutnya, setelah menjelaskan soal-soal ini, saya akan lanjut ke jadwal peserta. Jadi, misalkan seorang peserta asal sekolah, misalkan dari SMKN 1 Gorontalo, skema yang diujikan apa, lalu yang bersangkutan mendapat jadwal hari apa gitu. Jadi ini akan saya share juga ke panitia dan silakan dicek masing-masing para peserta apakah sudah benar atau belum. Jadi skema yang diujikan sudah benar atau belum. Kalau misalkan belum, silakan berkoordinasi dengan panitia supaya melakukan perubahan. Setelah melakukan perubahan, dokumen ini akan dikirimkan kembali ke LSP dan kami akan merilis hasil finalnya, final dokumen. Sebentar. Baik. Baik, saya mulai saja. Untuk yang pertama yaitu animator muda. Tugas untuk para peserta animator muda adalah membuat storyboard. Ketentuan yang pertama, topik storyboard harus seputar pendidikan atau dunia kerja ya. Jadi tidak boleh mengambil topik di bidang lain, harus seputar pendidikan dan dunia kerja. Ini ketentuan demi untuk keseragaman. Ya, keseragaman. Lalu yang kedua, jumlah frame minimal ada 5 frame. Kemudian yang ketiga, setiap frame berisi alur cerita berupa kalimat. Yang keempat, hasil jadi storyboard dikumpulkan dalam bentuk selembar kertas A4 sewaktu melaksanakan uji kompetensi. Baik, saya lanjut ke skema nomor 2, yaitu junior technical support. Tugasnya adalah membuat perancangan jaringan komputer. Dengan ketentuan, anggap para peserta adalah seorang konsultan jaringan komputer, diminta untuk merancang jaringan komputer untuk sebuah sekolah menengah kejuruan atau SMK, di mana data-data dan kebutuhan dari pengguna didefinisikan sebagai berikut. Yaitu sekolah memiliki 3 laboratorium komputer untuk jurusan TKJ, multimedia, RPL. Tiap lab komputer anggap terdiri dari 6 PC. Kemudian sekolah tersebut ingin membuat web server sendiri
untuk kebutuhan e-learning yang bisa diakses dari internal dan dari eksternal atau di MChat server. Sekolah tersebut memiliki 2 gedung terpisah dengan jarak sekitar 300 meter. Kedua lab tersebut berada di gedung A dan satunya lagi di gedung B. Lalu yang keempat, sekolah ingin menghubungkan kedua gedung tersebut dengan WLAN WDS ya, dengan point-to-point bridge, sehingga ketiga lab tersebut dapat saling terhubung dalam satu jaringan. Nah, tugasnya adalah membuat topologi dan tentukan pengalamatan dengan menggunakan aplikasi simulator jaringan paket trace. Jadi di sini tidak usah menggunakan hardware, karena sesuai dengan unit kompetensi, di sana tidak ada membahas hardware, jadi cukup dengan menggunakan aplikasi simulator. Simulator jaringan paket trace atau yang sejenisnya. Ya, sejenisnya juga boleh, jadi kalau ada yang aplikasi sejenis juga diperbolehkan. Baik, kami lanjut yang ketiga, yaitu pemrogram junior. Tugasnya adalah membuat program penyimpanan data. Ya, untuk keseragaman kita ambil form penyimpanan data pegawai ya. Cukup satu form saja, tidak apa-apa. Asalkan berisi dengan NIP, nomor induk pegawai, yaitu sifatnya primary key, kemudian nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Kemudian aplikasi atau program dapat melakukan simpan dan hapus data, dan mampu menampilkan data yang tersimpan bisa dalam bentuk tabel. Jadi setelah melakukan simpan, hasil data simpan tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel atau sejenisnya. Kemudian yang keempat, data yang disimpan boleh ke dalam file atau database. Jadi kami bebaskan, boleh ke dalam file ataupun database. Lalu yang kelima, program minimal berisi satu penggunaan fungsi atau prosedur. Misalkan fungsi simpan data itu minimal ada satu ya, jadi bukan perintah yang berjalan begitu saja, minimal ada satu fungsi atau prosedur. Kemudian yang keenam, bahasa pemrograman yang digunakan bersifat bebas. Jadi tergantung para peserta menguasai bahasa pemrograman apa, itu bebas. Apakah itu PHP, Pascal, C++, Python, atau yang lain. Kemudian nanti source code program wajib dibawa dan dikumpulkan sewaktu melaksanakan uji kompetensi. Yang terakhir yaitu desainer multimedia muda. Tugasnya adalah membuat poster dengan ketentuan tema poster harus seputar pendidikan atau dunia kerja. Kemudian poster berukuran A4. Yang ketiga, poster dapat berisi foto, gambar, grafis atau vektor, dan tulisan. Kemudian soft copy poster dikumpulkan dalam flash disk sewaktu uji kompetensi. Baik, sekarang sembari saya share juga untuk dokumen ini. Ya, silakan dicek di kolom chat masing-masing. Silakan dibaca sesuai dengan skema yang akan diikuti nanti, dan kemudian bila ada pertanyaan, kami akan buka sesi pertanyaan. Baik. Nah, sambil membaca mungkin saya lanjut dulu untuk yang ke jadwal ya. Jadwal ini juga harus dicek oleh masing-masing peserta apakah sudah sesuai. Nah, yang ini ada total 183 peserta yang mengikuti uji kompetensi nanti. Nah, di sini ada nama, asal sekolah, dan skema yang diujikan. Oke. Nah, apabila contoh misalkan peserta nomor 1 ternyata tidak mengikuti multimedia muda, ternyata yang dimaksud adalah animator muda, silakan diganti. Ini menjadi di sini angka 1 ya.
kegiatan otomatis estimator muda. Kemudian jadwalnya ini panitia yang menentukan. Ini tidak boleh diutak-atik oleh para peserta. Jadi ini sudah ditentukan oleh LSP dengan terusan panitia. Yang bisa dirubah adalah di sini sesuai dengan kesepakatan dengan panitia. Jadi dalam kondisi panitia mengizinkan ya, bukannya bebas nanti gitu. Ya, jadi ini saya kembalikan dulu. Nah ini silakan dicek, silakan di-download per masing-masing peserta, apakah sudah sesuai atau belum. Baik, saya buka kolom pertanyaan ya sekarang. Kami buka untuk voice chat-nya. Ya, setiap peserta Zoom meeting sekarang bisa meng-unmute mikrofonnya. Silakan, bisa melalui mikrofon, bisa melalui chat. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Made Kumara ada yang ingin disampaikan mungkin. Oke, sudah cukup Pak Bayu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Made. Mungkin mohon izin sebentar, Mas Bayu. Oh ya, ada Pak Juni juga hadir. Terima kasih Pak Juni sudah ikut dalam acara meeting Zoom ini. Terima kasih Silakan Pak Mas Juni. Bayu. Baik, terima kasih Mas Bayu, Pak Kumare. Selamat pagi adik-adik peserta uji kompetensi dari Gorontalo, dari SMK seluruh Gorontalo. Jadi prinsipnya pada pelaksanaan UK mungkin kita berbagi saja secara teknis ya, bahwa pelaksanaan uji kompetensi itu bukan merupakan ujian ya. Jadi kami hadir di lokasi adik-adik peserta ujian, peserta UK nantinya uji kompetensi adalah untuk proses pengumpulan bukti ya. Jadi kemampuan adik-adik itu akan dibuktikan bila mana adik-adik peserta asesi yang hadir pada saat itu bisa memenuhi standar yang sudah diberikan dan sudah disampaikan tadi oleh Mas Bayu. Jadi nggak usah khawatir, jangan tegang gitu ya. Oh kita mau ujian sekarang, jadi kita nggak ada ujian. Pada prinsipnya itu adalah proses pengumpulan bukti. Nah, pada saat pelaksanaan, kami harapkan adik-adik menyiapkan diri, terutama di pagi hari itu jangan lupa sarapan, karena kegiatan kita itu akan full satu peserta satu hari. Jadi biar tidak ada kendala nanti, terutama mudah-mudahan ya semua dalam keadaan sehat pada saat pelaksanaan, gitu ya. Nah, terkait dokumen, mungkin adik-adik nanti persiapkan dokumen-dokumen yang memang sudah dibutuhkan oleh LSP. Ya, sebagai contoh, misalkan bukti KTP, KK kalau misalkan ada, terus surat keterangan bahwa adik-adik sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK masing-masing, atau mungkin ada bukti sertifikat pelaksanaan uji kompetensi yang sudah pernah dilaksanakan oleh sekolah. Termasuk misalkan ada sertifikat-sertifikat pemagangan, ya praktek kerja industri yang sudah pernah dilaksanakan. Mungkin ada beberapa sekolah selama pandemi tidak melaksanakan dan ada juga sekolah lain yang melaksanakan. Mungkin itu bisa dilengkapi sebagai bukti pendukung pelaksanaan kegiatan uji kompetensi, sehingga nanti asesor masing-masing akan memberikan sebuah rekomendasi yang berdasarkan pada skema yang adik-adik berikan. Ya, jadi tahapannya dalam pelaksanaan uji kompetensi di awal itu kita adalah persiapan pengisian APL 01. Setelah selesai pengisian APL 01 nanti akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan uji tulis atau uji lisan sesuai dengan skema. Ya, setelah selesai uji tulis atau uji lisan, kita ada uji praktikum. Jadi memperkuat apa yang adik-adik sampaikan, apa yang adik-adik laksanakan pada pelaksanaan uji kompetensi. Setelah uji praktikum selesai, kita langsung rekapitulasi hasil daripada temuan. Nah, pilihannya hanya dua. Rekomendasinya hanya kompeten dan tidak kompeten. Ya, di sini tidak ada istilah lulus tidak lulus. Nah, itu. Jadi itu yang mungkin secara teknis persiapan pada saat pelaksanaan hari H. Sehingga adik-adik betul-betul mempersiapkan diri ya. Jadi pagi hari itu jangan lupa sarapan ya, sarapan. Karena apa?
karena adik-adik akan lama waktunya posisinya ada di tempat pelaksanaan uji kompetensi. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Bayu. Mungkin kalau ada beberapa hal terkait dengan skema yang nanti yang ditanyakan, bisa kita lanjutkan nanti. Silakan, Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Juni informasinya. Jadi Pak Juni adalah salah satu asesor di LSP ya, yang ikut serta ke Gorontalo nanti untuk menguji adik-adik sekalian. Selain itu, beliau juga bagian penjamin mutu di LSP. Baik, sudah ada pertanyaan lagi. Yang pertanyaan yang tadi pertama yaitu apakah bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi? Ya, bisa, sudah saya jawab di kolom chat. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk desainer multimedia muda, aplikasi apa yang digunakan untuk membuat poster? Mohon infonya. Baik, untuk aplikasi bebas ya, kami dari LSP baik dari unit kompetensi pun tidak pernah menyebutkan merek software. Jadi software apapun itu bebas asalkan memenuhi dengan unit kompetensi yang ada. Jadi anggap posternya biasa, adik-adik misalkan menggunakan maaf ya menyebut merek CorelDRAW, Photoshop itu bisa ya. Jadi bebas saja, atau yang open source juga bisa pakai GIMP atau yang lain. Jadi tidak masalah untuk software apapun boleh, yang penting hasil jadinya sudah sesuai. Baik, ada pertanyaan lain mungkin? Lalu untuk dokumen jadwal ujinya silakan di-download, silakan dicek per masing-masing peserta ya. Dan kalau misalkan adik-adik punya teman satu sekolah yang mungkin kebetulan tidak bisa masuk ke meeting ini, bisa share juga ya, nanti dibantu, di-share langsung ke orangnya untuk mengecek. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian, silahkan berkoordinasi dengan panitia. Tapi kalau sudah sesuai, ya tidak usah dikonfirmasi lagi. Ya, Bapak Ibu. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai lo. Nih temannya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Untuk mungkin ada Bapak, Ibu, guru yang hadir mungkin. Ada yang perlu disampaikan mungkin Pak Ibu atau dari panitia mungkin. Follow IG dari Baik, untuk ketertiban kami matikan fitur unmute-nya ya. Jadi fokus ke kolom chat untuk pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, kalau untuk TKJ menggunakan aplikasi apa dan di-up menggunakan video atau dokumen? Baik, untuk aplikasinya boleh seperti pertanyaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer atau yang sejenisnya. Untuk dokumen yang dibawakan sewaktu ujian, bukan video ya, karena ini uji tatap muka, jadi tidak menggunakan video, jadi cukup dengan file-file terkait dengan software tersebut. Kecuali nanti misalkan ada ujian online atau jarak jauh, itu wajib menggunakan video. Tapi untuk ujian kali ini, tidak usah menggunakan video. Lalu ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari SMKN 1 Gorontalo Utara. Perangkat keras yang digunakan, apa kami yang siapkan? Jadi tidak ada penggunaan perangkat keras untuk di TKJ, karena itu sifatnya simulasi ya, sifatnya software, tapi diperbolehkan para peserta membawa komputer atau laptop sendiri. Jadi misalkan lebih sesuai bekerja atau nanti mendemonstrasikan dengan laptop sendiri, misalkan lebih enak, silakan. Jadi LSP memperbolehkan para siswa membawa laptop sendiri.
Kalaupun tidak membawa, sudah disiapkan oleh panitia. Ada 4 lab di sana, di tempat ujinya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin boleh pertanyaannya seputar meeting yang kemarin mengenai APL 0102, apakah sudah ada yang mulai download dan mengisikan mungkin? Terus ada kendala, bisa disampaikan sekarang, karena mumpung masih banyak waktunya untuk hari ini. Karena setelah meeting ini, tidak akan ada meeting Zoom yang lain, karena kita akan lanjut ke proses uji kompetensi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi masing-masing peserta jika sudah sepakat dengan jadwal yang kami bagikan, akan bisa langsung melakukan uji kompetensi pada hari H nanti. Jadi ini adalah meeting Zoom yang terakhir, silakan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Untuk bertanya mungkin ada yang kurang jelas, misalkan baik hasil meeting Zoom yang kemarin APL 12 atau yang sekarang mengenai materi uji bisa disampaikan sekarang. Baik, sudah ada pertanyaan lagi, apakah bisa dicek kembali, Pak? Nah, untuk hal ini dari Ibu Indrawati, salam Ibu Indra. Jadi mohon izin saya menjawab. Untuk koordinasi tentang jadwal atau data, silakan berkoordinasi dengan panitia, Ibu. Kami mendapat data tersebut dari panitia, karena kami tidak langsung komunikasi. Mohon Ibu komunikasi dengan panitia, nanti panitia yang meneruskan ke kami. Pertanyaan selanjutnya, skema yang digunakan dalam bentuk video di mana siswa sedang praktek di sekolah masing-masing. Jadi tidak perlu ya untuk video, tidak perlu, karena kita akan uji tatap muka. Yang disiapkan hanya software dan dokumen software terkait. Diharapkan siswa sudah membawa hasil jadinya, ya bila perlu di print out, misalkan topologinya dalam bentuk cetak juga disiapkan, dalam bentuk soft copy juga disiapkan. Jadi misalkan ada kendala, teknis di lokasi pengujian, jadi sudah bisa menunjukkan ke asesor dalam bentuk hard copy. Lalu asesor akan melakukan komunikasi melalui hard copy yang sudah dikumpulkan tersebut. Gitu. Jadi untuk masing-masing tugas boleh mengumpulkan hard copy-nya supaya lebih aman. Walaupun itu RPL, bisa mengumpulkan snapshot programnya juga disisipkan di dalam map. Nah, nanti waktu uji kompetensi itu juga membantu ya adik-adik dalam menjelaskan. Misalkan ada kendala teknis, misalkan ya. Ya, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Untuk TKJ, uji kompetensinya apa saja? Ya, TKJ sudah ada di dokumen yang barusan saya share. Jadi di sana tugasnya sudah ada disebutkan. Itu adalah tugas untuk ujian praktek. Selain ujian praktek, ada ujian tulis, ya. Jika diperlukan tuh ujian tulis dan wawancara. Wawancara itu wawancara langsung dengan asesor. Nah, kemudian ini ada yang kurang jelas mungkin yang kemarin, APL 02, tanggal dan TUK diisi apa? Baik, saya tulis saja yang supaya tercatat. APL 02, tanggal diisi hari ini ya, 4 November 2021, karena ini tanggal permohonan. Kemudian TUK atau tempat uji kompetensi diisi mandiri. Baik, sudah kami kirimkan juga melalui via chat jawabannya. Saran Pak dari kami agar komunikasi terjalin dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi dibuat grup saja. Ya boleh ini. Boleh dibuatkan grup. Cuma permintaan saya mungkin perwakilan aja, jadi supaya grupnya tidak terlalu banyak, apalagi misalkan grup WA itu terbatas pesertanya. Jadi sebaiknya
mungkin satu sekolah dengan satu orang wakil saja. Nanti kan sekolah tersebut punya grup lain untuk koordinasi dengan anak-anak. Bisa saya buatkan grupnya, atau mungkin dari admin ini panitia ya? Panitia ya, mungkin admin 2 ini. Karena maaf saya belum sempat kontak dengan panitia juga. Mohon kalau misalkan memang panitia men-share nomor HP, nomor WA, jadi nanti kami dari LSP akan memasukkan panitia ke dalam grup dan mengeset sebagai admin, jadi bisa menambahkan peserta-peserta yang lain. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pak, sertifikat pendukung itu seperti apa? Sertifikat pendukung itu misalkan sertifikat PKL atau magang, sertifikat kursus setelah melakukan pelatihan juga boleh. Itu sifatnya opsional ya, tapi diharapkan ada satu karena pasti mempunyai minimal satu setiap orang. Lalu kemudian Pak, untuk link file biodata dan jadwal dikirim lewat dulu. Nah, untuk biodata ini itu sudah ada di form APL 01. Jadi dituliskan ya, ditulis di sana biodatanya sesuai dengan kolom isian, misalkan nama lengkap, alamat, nomor telepon itu diisi semua. Dan di bawah sewaktu uji kompetensi dimasukkan dalam map. Atau saya share sekali lagi ya untuk arahan yang kemarin. Mungkin ada yang ketinggalan kemarin. Sebentar. Atau sambil menjawab ya. Grup untuk penamping perwakilan. Oh ya, ini untuk sertifikat pendukung itu harus berhubungan ya. Jadi misalkan mengikuti ujian TKJ, uji kompetensi TKJ, wajib yang berhubungan dengan jaringan. Jadi sertifikat lain tidak boleh. Misalkan sertifikat bahasa Inggris kan ada hubungannya, jadi tidak bisa. Baik, terima kasih Pak Rizky sudah bantu menjawab. Baik, bagi yang ingin bertanya via suara, mungkin voice, bisa raise hand ya, biar kami bisa unmute speakernya. Mungkin lebih enak komunikasi langsung boleh, atau via chat. Nah, ini kami munculkan untuk yang kemarin ya, arahan yang kemarin, yang isi dalam map, yaitu fotokopi KTP, atau jika tidak ada KTP, boleh fotokopi KK, surat keterangan dari sekolah telah menyelesaikan pendidikan, pas foto 3x4 berwarna dengan latar belakang merah, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, misalkan
ijazah SMK belum keluar, disertakan ijazah SMP-nya. Fotokopi sertifikat pendukung, ini yang ditanyakan barusan, yaitu sertifikat khusus PKL atau magang, formulir APL 01 yang sudah kami share kemarin, silakan di-download. Mudah-mudahan sudah di-download ya oleh semua. Dan diisikan, kemudian nanti disiapkan sewaktu uji kompetensi. Baik, Rida Fadilah ingin bertanya langsung. Baik, saya buka gini ya, mikrofonnya. Baik, silakan. Dari SNPN 1 Gorontalo Utara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak. Mohon maaf Pak, ini bukan tugas pendampingan untuk siswa yang ikut sertifikasi. Ini Pak, tanya mengenai pola untuk nantinya peserta didik di sana itu Pak. Apa sudah dipersiapkannya untuk alat praktikumnya ini? Maksudnya kayak kita itu kan misalnya mikrotik atau ada kabelan apa dan lain-lain untuk junior technical support ini Pak. Kalau untuk aplikasi software mungkin yang Cisco itu kan Pak, mungkin kalau secara di sekolah ya. Kalau untuk di sana itu mungkin apa sudah ada disiapkan misalnya mikrotik atau apa gitu. Oh ya. Baik Pak, saya mau izin jawab. Ya. Baik, dengan Pak siapa tadi ya? Maaf. Pak Yesa ya. Baik, terima kasih Pak Yesa. Saya izin menjawab. Nah, jadi untuk junior technical support ini ya, yaitu skema yang diambil ini mempunyai 5 kode unit kompetensi Pak. Jadi yang diujikan hanya seputaran kode unit kompetensi tersebut. Jadi yang seperti yang Bapak bahas itu, misalkan menggunakan mikrotik atau memasang kabelan, itu kebetulan di sini hanya ada kabel jaringan saja Pak. Ya, jadi umumnya begini Pak, kalau untuk fasilitas, apa namanya, kalau memang UK ini diajarkan di sekolah, pasti lebih siap. Nah, ini karena di tempat lain itu, dan kebetulan, mohon maaf, kami tidak berkomunikasi secara langsung juga dengan panitia, kami kurang tahu spesifikasi hardware-nya. Jadi untuk jalan tengah dan supaya semuanya nyaman dengan menggunakan virtual Pak. Jadi dalam kondisi misalkan alat ternyata tidak ada mikrotik di sana, tidak ada kabel jaringan untuk praktek, jadi siswa akan kesulitan Pak. Jadi di sana pertimbangan kami. Oleh sebab itu, maka dengan menggunakan software ini, misalkan dalam sekolah tidak pernah menggunakan software ini, bahkan dengan praktek langsung, gitu ya. Misalkan praktek langsung dengan alatnya langsung itu kan lebih bagus lagi Pak ya, karena langsung dengan kondisi sebenarnya itu bisa Pak, karena alat software ini kan tujuannya simulasi. Misalkan seperti itu, boleh Bapak memfoto misalkan, atau membuat dalam selembar kertas dalam bentuk topologi, apakah itu hasil print out, atau bahkan hasil tulis tangan. Jadi misalkan gedung A, gedung B, bagaimana setting IP-nya, dan sebagainya. Itu bisa Pak, karena nanti asesor yang akan menggali bukti bahwa sejauh mana pemahaman para peserta mengenai skema yang diujikan. Ya begitu kira-kira mungkin dari saya. Mungkin dari Pak Juni bisa menambahkan mungkin ya, karena Bapaknya juga akan ikut di bidang ini. Baik, terima kasih. Sebentar. Oke. Baik, Silakan, terima Pak. kasih Pak Bayu. Jadi terima kasih Bapak dari penanya tadi terkait dengan skema junior networking. Jadi skema kita itu mengarah kepada pembuatan
topologi dan skema dasar, Pak. Jadi di sana itu lebih kepada pengalamatan dan dasar daripada jaringan. Jadi kalau udah kaitannya dengan konfigurasi, itu sudah ke advance-nya. Jadi di skema LSP TIK yang standarnya adalah dari KKNI, itu yang terkait konfigurasi itu ada di level 4 dan level 5, Pak. Ya, jadi kalau untuk anak SMK, kita prioritaskan di skema yang standarnya adalah sesuai dengan SMK. Jadi memang terlihatnya sederhana, buat topologi, pengalamatan, ya. Jadi yang kita gali di sana bukan hasilnya, tapi prosesnya. Karena pelaksanaan uji kompetensi itu adalah bagaimana tahap demi tahap dilakukan. Jadi tidak boleh ada yang diloncati, gitu. Kalau itu berbicara praktikum uji kompetensi. Karena kalau misalkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahapnya, tentu di situ kita akan gali kembali, gitu. Karena proses daripada pelaksanaan uji kompetensi itu adalah proses pengumpulan bukti terhadap skema yang sudah diajukan. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan mau penggunaannya alat, kalau misalkan ada keseragaman dalam satu tempat uji kompetensi, itu alangkah baiknya. Kita buat alternatifnya. Makanya di hari pertama sebelum kami melaksanakan asesmen, kita melaksanakan proses yang namanya uji kelayakan tempat uji kompetensi. Nah, jadi kalau misalkan di sana sudah siap alat sesuai dengan jumlah peserta, ya bisa saja skema yang kami ajukan itu standarnya, termasuk juga untuk materi ujinya, itu kita sesuaikan dengan di lapangan. Nah, seperti itu. Karena setiap asesor kadang-kadang, walaupun bisa satu ruangan, misalkan kita ada 3 asesor atau 4 asesor yang melaksanakan asesmen, bisa saja metodenya beda-beda semua, tidak akan sama gitu. Jadi tergantung daripada asesor itu sendiri, karena asesor juga punya cara, punya metodologi untuk mengumpulkan bukti, walaupun dengan skema yang sama gitu. Nah, jadi kita melihat juga karakteristik daripada asesi dan karakteristik daripada tempat uji kompetensi. Makanya kami dari LSP menyiapkan untuk standar paling minimal itu menggunakan simulator. Kalau nanti misalkan peralatannya lengkap di sana, bisa saja dalam hitungan 1 jam sebelumnya kita sudah merevisi studi kasus yang kita berikan. Jadi asesor juga punya kewenangan di sana untuk misalkan menyesuaikan studi kasusnya berdasarkan pada ketersediaan peralatan yang ada di tempat uji kompetensi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi terkait dengan skema junior network lebih kepada kita fokuskan nanti pengalamatan dan topologi yang diterapkan berdasarkan pada studi kasus gitu. Mungkin itu Pak Bayu tambahan dari. Baik, terima kasih Pak Juni penjelasannya. Sudah sangat detail sekali, jadi mudah-mudahan bisa dipahami oleh setiap peserta atau Bapak Ibu pembimbing sekalian. Nah, ini ada yang belum dapat ternyata kemarin untuk APR 1.2-nya, ini sudah kami share lagi dalam bentuk file .rar ya, file kompresi, silakan dibuka dengan WinRAR. Dalamnya sudah berisi penilaian mandiri, yaitu APR 1 dan 2, dan SKKNI-nya. Untuk grup WhatsApp, saya pertanyakan sekali lagi, apakah di sini ada panitia ya? Yang hadir, apakah ada panitia? Mohon raise hand, agar kami LSP bisa koordinasi membentuk grup WhatsApp untuk pelaksanaan tanggal 16, 17, 18 nanti. Pertanyaan untuk uji technical support, apakah membuat topologi atau sekaligus dengan uji konfigurasi? Sudah dijawab ya dengan Pak Juni barusan, yaitu tidak ada uji konfigurasinya, hanya topologi saja.
Mohon info lokasi uji tanggal 17. Nah, ini sekali lagi, ini panitia yang tahu ya, karena kami LSP hanya eh, sebagai pelaksana yang menyiapkan segala sesuatunya nanti panitia. Lokasi uji, ya sekali lagi, apakah ada panitia di grup ini? Mungkin ada yang bisa memberi petunjuk supaya kami bisa berkoordinasi dengan lebih baik. Ya, untuk grup WA ini mungkin menyusul ya sifatnya. Nanti coba kami koordinasi dulu dengan panitia penyelenggara melalui Pak Wira nanti, supaya kami dan para peserta mudah berkoordinasi. Baik, ada pertanyaan lagi. Setelah mengisi APL 1 dan 2, akan diserahkan pada waktu hari H uji kompetensi. Misalkan tanggal ujinya dapat tanggal 16, itu dimasukkan dalam map ya. Jadi segala sesuatunya sesuai dengan barusan saya dapat share juga. Ya, saya share kembali coba. Nah, ini. Saya share kembali di chat yang terakhir, yaitu masukkan dalam satu map. Ya, seluruhan ini masukkan dalam satu map, termasuk APL 1 dan 2 yang sudah diisi dan ditandatangani. Ya, silakan itu dikumpulkan pada waktu hari ujian. Jadi satu map itu di bawah sewaktu memasuki kelas atau lab, dan nanti akan diperiksa oleh masing-masing asesor. Sekali lagi, silakan di-download. Yang file terbaru ada 2, yaitu materi uji dan jadwal uji tiap-tiap peserta. Silakan koordinasi dengan panitia. Mapnya bebas ya. Map tidak ada ketentuan khususnya, asalkan map itu fungsinya supaya dokumen peserta tidak bercampur dengan peserta yang lain. Itu aja fungsinya. Jadi supaya dokumennya aman dan tidak hilang dalam perjalanan. Jadi wajib menggunakan map, tapi ketentuan mapnya bebas. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung lagi, bisa raise hand agar kami dapat melakukan unmute. Baik, kalau tidak dapat tanyakan lagi, mungkin sebentar lagi akan saya tutup. Mungkin ada tambahan dari Pak Made Kumara. Sudah cukup, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para peserta sudah mengikuti meeting ini dengan baik dan tertib. Mohon izin kami dari LSP menutup meeting ini. Silakan nanti dokumen yang barusan di-share, dipelajari, terutama untuk materi ujinya. Kemudian untuk jadwal peserta, silakan dicek apakah sudah benar atau belum. Kalau misalkan belum, silakan berkoordinasi dengan panitia. Baik. Kami LSP hanya pelaksana, jadi silakan berkoordinasi dengan panitia. Baik, mohon izin kita foto bersama ya sebelum tutup, karena ini meeting yang terakhir.
Kita foto bersama. Oke, sebentar. Ya, izin foto ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Saya tutup dulu meetingnya. Terima kasih banyak semua sudah mengikuti. Baik, selamat pagi.